Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupar raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah situasi di mana pada saat itu bangsa Israel mengalami kelaparan yang hebat. Makanan di kerajaan itu habis dan mereka dalam situasi kelaparan, makanan tidak ada, dan juga ada peperangan yang telah menanti mereka, yaitu melawan orang Aram. Raja pada saat itu putus asa, rakyat sudah pasrah dengan keadaan, tinggal menunggu waktunya mereka akan musnah. Tetapi ada satu hal yang kita pelajari dari orang yang kita lihat di dalam bacaan ini adalah orang yang terpinggir, orang yang dibuang. Makanya pada saat ini saya akan bahas tentang ini untuk kita semua menjadi berkat tersendiri bagi kita ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah menjadi berkat bagi orang yang susah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagi itu indah, ya. Ketika kita berbagi, tidak akan mungkin apa yang kita punya habis seketika, tidak saudara-saudara. Tapi ketika kita berbagi, itu adalah suatu anugerah yang Tuhan minta bagi kita untuk bisa berbagi kepada sesama, menolong sesama di dalam kesusahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 4 orang yang sakit kusta ini punya komitmen yang luar biasa, punya motivasi yang luar biasa, punya ketergantungan penuh tentang situasi yang mereka hadapi. Mengapa demikian? Karena mereka mengatakan kalau kita akan kembali ke dalam kota, pasti kita akan mati di sana. Kenapa mereka mengatakan kembali ke dalam kota? Saudara-saudara, situasinya ternyata mereka adalah di luar kota, di luar benteng pagar yang telah dibuat orang Israel. Karena kenapa? Karena orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dipinggirkan, saudara. Orang yang tidak dipandang baik, orang yang hina, saudara. Tetapi Tuhan pakai, saudara. Orang yang kecil, orang yang dianggap rendah oleh dunia, orang yang dianggap oleh masyarakat sekitar tidak berguna, tetapi Tuhan pakai. Demikian dengan orang Kristen saat ini, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, bahwa kita mungkin di dalam lingkungan kita tidak mempedulikan kita, mungkin di dalam masyarakat tidak terlalu kita dikenal. Saudara-saudara, ingat, ketika kita melakukan hal yang baik, maka ketika kita berbuat hal yang baik, maka disitulah terbukti siapa yang murni iman. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana 4 orang yang sakit kusta ini menyelamatkan satu bangsa, saudara. Ya,
Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, kalau saudara-saudara baca nantinya, mereka menemukan ternyata di perkemahan orang Aram itu kosong, saudara. Coba kayak mereka mendiamkan diri saja, apa yang ada ya pasrah saja, tetapi mereka optimis untuk maju, saudara. Mereka maju bahwa apapun yang terjadi kami akan maju. Ketika kita datang kepada orang Aram, apakah mereka mengizinkan kita mati atau hidup, itulah optimis mereka, ya, tidak pesimis tapi optimis, Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka hidup ini harus punya komitmen di dalam melakukan hal yang baik. Nah, ketika mereka mendapatkan makanan, saudara-saudara, apakah mereka merupakan orang atau sebangsa mereka? Tidak, saudara-saudara. Mereka mengingat bahwa ada saudara-saudara mereka yang kelaparan. Demikian dengan kita sebagai orang percaya. Kita harus mengingat orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita mengingat orang-orang yang membutuhkan pertolongan bagi kita. Ketika mereka kekurangan makanan, saudara-saudara, bukan berarti ketika kita berlimpah-limpah harta baru kita berbagi, saudara-saudara. Bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Tetapi apa yang kita punya, kita beri. Apa yang kita miliki, kita beri. Makanya harus ringan tangan, saudara-saudara. Karena apa? Tuhan akan sediakan berlimpah-limpah bagi kita. Demikian firman Tuhan yang kita mendengar pada pagi hari ini, bahwa mengingatkan kita, janganlah pelit untuk berbagi, janganlah pelit untuk menolong, jangan hitung-hitungan untuk berbagi dan memberkati orang lain. Karena hidup kita sesungguhnya adalah menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini, marilah kita berbuat, marilah kita berbagi sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus Kristus yang telah membebaskan kita. Apa yang kita punya hari ini, saudara-saudara, mari kita berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Kita lihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak terjangkau pendidikan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak punya makanan, minuman, mereka kekurangan. Marilah kita ulurkan tangan kita untuk berbagi bagi mereka. Setidaknya saudara-saudara kita berbagi pengalaman hidup. Kalau kita mampu tidak secara materi, tetapi pengalaman hidup kita berbagi bagi mereka. Marilah saudara-saudara kita berbagi. Mulai saat ini Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita berbagi berkat. Apa yang kita berkat, apa yang kita terima, maka kita harus juga berbagi kepada orang lain. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita terus berbagi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.